arterinya, ada namanya arteri. Ya, arteri. Jadi bukan venanya. Tadi merawat itu darah itu vena. Apa yang membedakan dia? Pertama itu adalah kontraksi atau denikum, ya kan? Kontraksi atau denikum. Ini jantung. Jadi yang paling pertama sekali diambil itu di mana? Kita harus tahu arteri itu mana aja yang bisa diambil itu pemeriksaan akda. Nah, sebelum pemeriksaan akda, maka apa yang Anda siapin? Jadi selain teknik, sebenarnya mana lah? Ini apa nih? Ini heparin. Sebenarnya bukan di sini. Ini speednya. Jadi, nah ini kan yang Anda buat ini sekarang, ini sebenarnya masih model lama. Jadi sekarang orang tidak menggunakan ini lagi. Jadi ada alat penyucuk satu, ya, ada untuk mengambil darah. Jadi dia seperti ini. Kalau Anda pernah lihat ya, ini ditempel di sini. Jadi ada alatnya seperti ini. Ini tabungnya, ini jarumnya. Jadi dibuka, jadi dia ini langsung darah masuk kemari. Ya, jadi tidak pakai speed lagi. Nah, kemudian apa guna heparin? Nah, jadi ada satu lagi namanya di sini tabung, tempat penampung darah. Setelah Anda ambil darahnya, terus Anda minum, ada tahu tabung. Nah, ada namanya tabung yang ada di sini ada karetnya, ya kan? Dia tabung kaca juga, ya, tabung kaca sini, ada sekitar berapa senti, 5 senti atau 7 senti. Kemudian di atas ini ada karet untuk. Nah, sebenarnya jadi tabung kaca itu tadi, heparin ini sudah dioleksi di dalam. Tujuannya apa? Dia rusak dia, tapi dia jadinya close atau berkuat. Jadi kalau dia darah tadi langsung tutup atau close atau ada yang dia apa namanya macam belenggu, maka hasilnya jadi beda. Hasil jadi beda. Masalah, ya. Nah, hasilnya begitu. Nah, kemudian begitu darahnya diambil, dia langsung dimasukkan ke tabung yang berisi namanya tabung ETA. Jadi biasanya di tabung itu sendiri sudah ada tulisan. Ada sebagian pabrik sudah membuat kalau di tabung itu ada ETA. Tetapi ada sebagian enggak dibuat. Ada yang hanya dia dikasih botol aja, foto biasa aja, kita tunjukkan. Jadi kalau ada mau bicara, pastikan bapak ini sudah dilumuri dengan ETA. Ya, ada heparin. Jadi ETA itu heparin di bagian dalam heparin. Jadi ini harus ada masuk dari dalam. Kalau Anda lihat gini, nggak ada tabung itu. Kalau Anda lihat, nah ini juga tabungnya heparin. Memang karena dia oleksi di bagian dalam kaca itu. Dan, nah itu pastikan. Kalau nggak ada, Anda masukkan darah dulu. Tapi kalau saya masuk ke tabungnya, nah, itu ada lapisan ETA-nya. Kalau nggak ada, ya sama aja darah itu akan berubah. Akhirnya masalahnya apa? Masalahnya komplain. Nggak balik itu dicuci kita aja. Ini sudah kita dengar tuh di rumah sakit. Nggak balik dia ambil darah, habislah. Makanya pasien jadi anemi. Terakhir disuruh apa transfusi, mati terus. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi nanti jangan kaget. Loh, kami praktik ada pakai speed. Ini kalau pakai alat ini, lagi ya. Jadi tabung itu ini sama pasti ini ada karetnya. Jadi kemudian dia dua arah. Jadi speednya
itu Nggak nampak porsi. kebanyakan itu lagi itu tabung kita. Tujuannya apa? Menghindari kontaminasi. Jadi alat ini sebenarnya diciptakan dulu karena perawat atau petugas itu sering terkontaminasi darah haji. Nah, itu sama sekali, makanya dibuatlah itu kemudian langsung dicabut. Jadi begitu udah penuh dia, kita cabut jarum ini, kita cabut itu. Nah itu juga menghindari close juga. Karena kadang-kadang ketika kita ambil darah pakai ini, kadang ada belenggu darah di sini. Belenggu darah ini juga bisa mempengaruhi hasil darah. Makanya begitu darah didapat, makanya kemarin orang yang lapa-lapa begitu diambil darah pakai speed langsung dimasukkan ke etanya diapain tuh? Ada orang begitu, ya kan? Tapi orang ada yang pakai mesin, namanya apa? Yang anda masukkan ke dalam dalam mesin itu, kemudian diputar, bisa sentrifugal, jadi disentrifusi. Nah, itu ada supaya itu menghindari proses itu. Jadi namanya sentrifugal atau sentrifuge. Nah, jadi anda sudah tahu berarti. Jadi ini kan putar-putar ini. Jadi kalau anda lihat di laut ini, mata di film-film, itu tabung itu di dalam itu, ya, itu macam itu memindahkan darah dari film-film atau apa namanya pembukuan supaya tidak mempengaruhi hasil. Oke, nah itu alatnya itu. Kemudian yang paling penting kedua, apalagi untuk dia lah ya, ya. Tapi karbohidrat itu gimana caranya? Karbohidrat kalau kita ada tujuannya apa? Tujuannya adalah fiksasi. Ya. Tapi yang sering salah tuh orang sering karbohidrat itu, ya kan? Kita sering terjadi itu. Kenapa salah Pak? Kenapa salah? Jadi kalau ada terjadi di situ, benar nggak? Cuma 10-20% yang benar. Sisanya kalau ada kendaraan pasif, maka pasiennya akan mati. Jadi gimana? Kenapa dia dilarang? Karena kalau anda terjadi di sini, ini ada dua ruas tulang. Ya, ada urat sama jadi dia memberikan uang tapi habis kita itu bukan rapat ini ya kan agak melengkung dia, jadi ada space-nya, ada ruangnya ada jadi yang bisa di internet ini mana? Yang satu ruas tuh di mana? Di manusia atau di bemo ini juga nggak bisa, videonya nggak bisa di bemo. Nah kalau ini di manusia, jadi di manusia anda buka, makanya anda ada di manusia. Nah setelah itu kemudian, nah ini bedselnya nggak ada. Anda tahu bedsel? Anda tahu bedsel? Bedsel itu maknanya dari bahasa Belanda. Bedsel itu adalah perlak yang dilapis dengan kayu. Jadi karena Anda nggak punya bedsel, nah bedsel itu kegunaannya tahan hasilnya. Tujuannya mencegah apa? Darah tumpah ke sekitar. Jadi kalau satu menjadi darah itu sebenarnya kurang baik. Nggak boleh sebenarnya darah ada di situ. Nah kalau ada itu berarti sebenarnya tidak. Dan itu tujuan besok. Jadi besok itu adalah perlak. Nggak tahu perlak? Enggak. Nah berikutnya setelah anda tahu itu alatnya, kemudian ya biasalah ya ada kapsul botol, ada ini. Yang anda perlu tahu lagi apa? Letak di mana anda mau ambil di dalam. Jangan anda ambil keenak. Nah, jadi kalau anda punya, kalau pasien anda itu putih, gampang lah ya. Karena anda begitu lihat
misalnya Anda komunitas nih. Anda komunitas nih. Ini aja. Kalau dia itu lebih gampang. Dia akan kelihatan hijau biru. Itu berarti pena. Apa ya? Nah, kalau dia ahli, yang anda lihat adalah cuma satu. Ada apa? Ada denyut, ada denyut. Kalau pena tidak ada denyut, dia harus ada denyut. Kita udah tahu di mana pertama yang dilihat. Jadi yang paling sering adalah apa? Di mana dia? Yang dilihat namanya arteri. Batis. Makanya kalau ada orang ahli langsung ini adalah yang paling sebenarnya kalau yang baru sekali di mana? Batis itu. Kemudian arteri sinovial, kemudian ke bawah ini radialis, ini radialis. Bagi luar janinnya ada juga. Di bagian ini yang bagian anda dari kepala anda ini dan temporalis. Kemudian di bagian bawah ini apa namanya? Di bagian mandibular itu ada arteri. Lihat. Ini ada tahu itu cuma insert saja. Ini aja. Kemudian di perut bagi orang-orang kudus itu terdengar. Ini namanya arteri. Normalnya arteri di perut ini nggak boleh terlambat. Arteri apa? Kenapa? Abdominal. Kalau dia orang sudah mengalami keturusan, maka kalau Anda buka bajunya, dia akan lompat-lompat itu. Dari situ. Kemudian turun ke bawah lagi, dia di bagian selangkangan namanya femoral. Kemudian di bagian belakang lutut, kayak kemudian juga ujung kaki. Jadi kan, ya kan? Nah, ada satu lagi namanya subclavian. Arteri subclavian, ya kan? Nah, jadi Anda yang sering dialami itu adalah arteri cuma hati-hati dalam pengambilan arteri, apalagi kalau dia punya penyakit lupus atau penyakit leukemia, maka arteri itu tidak akan berhenti. Darahnya tidak pernah berhenti. Jadi orang-orang yang gangguan itu kelainan darah, maka darah itu akan mengucur terus. Jadi sebelum Anda mengambil darah, pastikan tidak bisa ambil. Nah, tujuan pengambilan darah adalah untuk ada analisis gas di dalam darah. Nah, kalau Anda mengambil itu, nah sering sekali perawat itu salah. Itu bagian yang paling tajam itu di bawah. Ya, yang tajam itu di bawah. Jadi yang ada rongganya itu di bagian dalam kita. Jadi jangan Anda balik. Jadi jangan Anda balik. Dia ada kesusahan di bagian yang tajam itu. Oke, nah, kemudian Anda akan dilihat untuk melihat dan gas dalam darahnya. Aku mau bilang, beta, CO2 sama SO2 hasil 3. Tujuannya untuk melihat SO2 apa itu SO2? Saturan
saturasi oksigen di dalam darah. Nah kalau dulu zaman COVID ada yang kita pakai di jari, ya kan? Cinta, cinta ya. Nah sebenarnya bedanya yang satu masih. Nah ada itu juga dipengaruhi oleh elektrolit dalam tubuh. Jadi kalau anda itu hidrasi berat, otomatis saturasi oksigen anda akan turun. Kadang-kadang yang kita pedulikan cuma saturasi oksigennya, sementara elektrolit tidak kita bagusin. Makanya kadang perawat itu jadi gagal. Yang kita lihat cuma ada doang, elektrolitnya tidak. Sementara kita lupa kadang-kadang. Nah itu ya kelemahan di Indonesia. Kelemahan di Indonesia itu mungkin anda pernah alami. Kalau anda sakit di satu jantung, kemudian anda sakit paru, kemudian anda sakit ginjal, kemudian anda tak mau makan, anda pergi ke dokter jantung, yang diobati cuma jantung. Anda akan disarankan pakai lagi. Jadi saya tidak bisa makan. Oh itu yang pergi di dalam. Atau pergi di gas. Anda dari gas, nanti dapat obat lagi. Kemudian anda pergi lagi disuruh ke bagian paru lagi. Akhirnya satu pasien itu akan minum obat sebanyak 15 sampai 20 biji. Nah, begitu pasien itu memandang obat itu, mana dulu yang mau diminumnya? Pasti kan stres duluan. Nah, stres tadi akan memicu asam lambung. Asam lambung tadi menyebabkan orang nggak mau makan. Jadi kalau di karbohidratnya atau kecukupan gizi yang nggak ada, bagaimana saturasi oksigennya terbentuk? Nah itu kelemahan kita, kelemahan pelayanan di Indonesia. Jadi masing-masing keluhan itu ada obatnya. Ya masalah, kalau ada 20 keluhan berarti 20 punya obatnya. Terus minum obatnya gimana? Belum lagi ada bahwa dia harus minum obat seumur hidup. Mendengar kata seumur hidup dia itu stres. Yang 6 bulan aja minum obat itu orang stres, apalagi seumur hidup. Jadi kalau dia tidak cerita akhir tadi, maka kalau dia pH-nya turun, hasil O3-nya naik, CO2-nya naik, itu berarti jadi apa ya? Alat jadi nilainya gitu, jangan anda capek nih, pH-nya harus di atas ini berarti ini. Baca seperti anda itu gampang. Lihat pH-nya naik turun. Kalau dia pH-nya turun, berarti CO2-nya naik. CO2-nya naik, berarti dia pasti akan losis. Kalau pH-nya turun, kemudian CO2-nya juga turun, dilihat asidosis apa? Nah, kalau dia pH-nya turun, hasil 3-nya menetap, apa ini? Asidosis metaboli, ASA. Tapi dia hasil 3-nya. Kalau seperti apa itu? Jadi dia hasil 3-nya itu dilihat. Jadi lihatnya di pH, baru pasangannya. pH pasangan pH pasangannya. Itu aja. Jadi dengan seperti itu Anda nggak ribet bacanya. Oh pH-nya adalah sampai yang dikatakan dia asam tapi di atas 7,3. Itu ribet kan? Gitu. Oh satu turun berarti naik ini berarti. Jadi lihat pasangan itu. Ya. Jadi untuk saturasi oksigen itu berarti kalau saturasi oksigen itu tidak dulu kalau di zaman COVID yang kita kejar itu saturasi oksigen. Kalau dia sudah 80 berarti pasiennya kan sesak. Nah, jadi penyebab kematian itu COVID tidak. Yang menyebabkan mati itu apa? Ketakutan. Di kelas ini dia tidak COVID.